Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Permohonan Pengangkatan Anak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Hanimura Yunifeda Simamura dengan NIM 81114215545 sebagai panitera pengganti. Saya Fazal Rehan Zildi dengan NIM 811421561 sebagai petugas. Saya Lala Muhammadiah dengan NIM 811421540 sebagai saksi 1. Saya Nurul Audrey Oktaviani dengan NIM 81101240114 sebagai saksi kedua. Saya Bita Mahputra dengan NIM 811421552 sebagai hakim. Saya Naura Amalia dengan NIM 811141559 sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Faisal Adika Yanutama dengan NIM 81114215554 sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Asril dengan NIM 811124009 sebagai juru sumpah. Sepasang suami istri bernama Tuan Andrian Adianto yang berusia 36 tahun dan Nyonya Talita Kalista yang berusia 34 tahun beragama Kristen dan keduanya menikah pada tanggal 4 April 2016 sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 1479 strip KW strip 04042016 strip 0003 karena belum dikaruniai seorang anak, maka Tuan Andrian dan Nyonya Talita hendak mengajukan permohonan adopsi anak untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Mereka percaya bahwa kehidupan anak yang nanti diangkat akan lebih bermakna, begitu juga dengan kehidupan orang tuanya. Seorang anak perempuan bernama Lydia lahir di Jakarta Barat tidak dapat menjalani kehidupan selayaknya seorang anak yang mendapatkan kasih sayang orang tua dan kebutuhan yang cukup sebab ibu kandung Lydia yang bernama Nyonya Risnawati tidak mampu secara ekonomi dan psikologis untuk mengasuh, merawat, membesarkan anaknya. Karena tidak bekerja dan anak lahir di luar nikah serta ayah biologis yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ibu kandung yang bernama Nyonya Risnawati telah menyerahkan anaknya untuk diadopsi supaya memiliki kehidupan yang lebih baik. Tuan Andrian dan Nyonya Talita juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa dan jasmani di Rumah Sakit Mitra Keluarga dengan hasil keduanya dinyatakan sehat. Namun pada pemeriksaan ginekologi, pasangan Tuan Andrian dan Nyonya Talita merupakan pasangan infertilitas dan sudah menikah selama 7 tahun. Inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi. Tuan Andrian dan Nyonya Talita juga telah melakukan pemeriksaan di kepolisian dengan hasil keduanya dinyatakan berkelakuan baik. Menurut surat keterangan catatan kepolisian nomor SKCK garing Yanmas garing 6582 garing 5 garing 2023 garing Bain Telkom. Oleh karena itu, Tuan Andrian dan Nyonya Talita telah memenuhi persyaratan untuk mengadopsi seorang anak. Dalam perkara ini, Tuan Andrian dan Nyonya Talita memberikan kuasa kepada pengacara yang bernama Naura Amalia SHMH dan Faisal Andika SHMH dari kantor Naval Law Firm guna membantu serta mewakili dirinya dalam serangkaian proses hukum baik itu di dalam maupun di luar persidangan. Sidang permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan nomor register 443 garing PDTP garing 2023 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama pemohon Andrian Adianto dan Talita Kalista pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023 akan segera dimulai. Sebelumnya petugas akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung pengadilan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. 3. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 4. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang kuasa hukum dengan sebutan kuasa hukum. 5. Dilarang buat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 6. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 7. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
8. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 9. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 10. Membuang sampah pada tempatnya. 11. Untuk melakukan rekaman kamera dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. 12. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan di atas. Kuasa hukum pemohon dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Agenda pagi ini yaitu pemeriksaan perkara perdata permohonan nomor 443 PDT.P 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkaranya Saudara Andrean Adianto dan Talita Kalista sebagai pemohon dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, untuk dari pihak pemohon siapa saja yang sudah hadir? Baik, saya izin memperkenalkan diri yang mulia. Saya Naura Amalia SH, MH, dan rekan saya Faisal Andika SH, MH. Kami mewakili pemohon sebagai kuasa hukum dari kantor hukum Naval Law Firm. Baik, sebelumnya apakah saudara kuasa hukum sudah membuat surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan kartu advokatnya? Sudah kami siapkan yang mulia. Baik, silahkan ya, dapat diserahkan kepada majelis hakim untuk dapat diperiksa. Silakan balik ke tempat. Mungkin selanjutnya silakan dibaca surat permohonannya. Baik, yang mulia, izinkan saya sebagai kuasa hukum pemohon untuk membacakan permohonan pemohon. Silakan. Bahwa pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Jakarta Selatan pada tanggal 4 April 2016 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 1479/KW/0404/2016/0003 tertanggal 4 April 2016. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang para pemohon belum dikaruniai anak. Bahwa karena belum dikaruniai anak, hingga sekarang para pemohon kemudian mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Lydia lahir di Jakarta tanggal 3 Januari 2017, anak dari Risnawati. Bahwa penyerahan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan atau bancakan dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang para pemohon telah merawat dan memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Bahwa yang menjadi motivasi pengangkatan anak tersebut ialah kehidupan yang lebih baik bagi anak dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Para pemohon percaya bahwa kehidupan anak yang nanti diangkat akan lebih bermakna, begitu juga dengan kehidupan para pemohon. Bahwa dalam pemeriksaan ginekologi dinyatakan Nyonya Talita Kalista, umur 34 tahun, mengalami infertilitas dan sudah menikah selama 7 tahun. Dan kondisi Nyonya Talita Kalista pernah menjalani operasi laparotomi 4 tahun yang lalu sebab infeksi rahim dan tidak pernah melahirkan atau aborsi. Inilah sebab mengapa pasangan ini memperoleh anak melalui adopsi.
bahwa untuk kepastian hukum, para pemohon mohon pengesahan pengangkatan anak angkat terhadap seorang anak perempuan yang bernama Lydia, lahir di Jakarta tanggal 3 Januari 2017, anak dari Risnawati di pengadilan. Bahwa para pemohon sanggup untuk melakukan pengangkatan anak dan mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan surat kesanggupan merawat anak tiri tertanggal 15 Januari 2023. Bahwa para pemohon bersedia menanggung segala beban biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon, 2. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat yang dilakukan para pemohon Andrian Adianto dan Thalita Calista terhadap seorang anak perempuan yang bernama Lydia. 3. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan dan selanjutnya mencatat pengangkatan anak angkat tersebut dalam register yang tersedia. 4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon. Baik, silakan duduk kembali, kuasa hukum. Selanjutnya ya, kami dapat mengerti dengan jelas pokok permohonan perkara nomor 443-PDT-P-2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah kuasa hukum pemohon akan mengajukan saksi? Baik yang mulia, kami akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Baik, hari ini sudah dapat dihadirkan belum? Belum yang mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya dapat dihadirkan ya. Baik yang mulia. Baik, apa ada yang ingin ditambahkan atau ada perubahan dalam permohonan yang sudah dibacakan tadi? Gimana kuasa hukum pemohon? Cukup, tidak ada yang mulia. Baik, untuk agenda hari ini cukup ya. Untuk sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Mau dibantu ya, Saudara Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Pada Selasa tanggal 22 Juni 2023 yang mulia. Baik, 22 Juni ya. Bagaimana kuasa hukum pemohon, apakah bersedia? Baik, bersedia yang mulia. Baik. Selanjutnya di minggu depan sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian pada hari Selasa 22 Juni 2023. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara nomor 443-PDT-P-2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang permohonan pengangkatan anak dalam perkaranya saudara Andrian Adianto dan Thalita Calista sebagai pemohon. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, untuk acara sidang pada pagi ini yaitu pembuktian perkara nomor 443-PDT-P-2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk pihak pemohon siapa saja yang sudah hadir? Baik yang mulia, saya Naura Amalia SHMH dan rekan saya Faisal Andika SHMH selaku kuasa hukum mewakili pemohon yang pada hari ini berhalangan hadir yang mulia. Baik, apakah saudara kuasa hukum sudah siap untuk menunjukkan alat bukti? Sudah yang mulia, hari ini kami akan mengajukan 2 orang saksi dan 9 alat bukti yang mulia. Baik, mohon alat buktinya diserahkan ya kepada majelis hakim untuk diperiksa. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, untuk alat bukti sudah lengkap ya. Jadi saya sahkan 9 alat bukti ini. Baik, untuk memperkuat alat bukti berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 284 RBG serta pasal 1886 KUH Perdata, maka perlunya adanya saksi-saksi yang dapat dihadirkan oleh saudara pemohon. Apakah dalam pada persidangan hari ini pemohon sudah dapat menyiapkan dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Baik, berapa saksi yang akan diajukan pada persidangan hari ini? Kami akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Yang pertama kami akan menghadirkan Lailatul Maulid Fia dan yang kedua kami akan menghadirkan Nurul Aulia yang mulia. Baik. Saya meminta tolong ya kepada petugas persidangan untuk memanggil saksi satu untuk masuk ke ruangan sidang. Baik yang mulia. Baik, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara Lailatul Maulid Fia. Saudara dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh para pemohon. Silakan saudara saksi menunjukkan KTP saudara kepada majelis hakim. Persilahkan. Baik.
silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk sesuai ketentuan undang-undang sendiri, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai tata cara agama saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, mohon dibantu ya juru sumpah. Saudara saksi silakan berdiri dari tempatnya. Baik, saudara saksi silakan ya mengikuti lafal yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, silakan saudara saksi dan saudara juru sumpah kembali ke tempat. Baik, apakah saksi dalam keadaan sehat hari ini? Baik, kalau begitu saudara saksi silakan untuk memperkenalkan diri saudara. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya berusia 39 tahun, beragama Islam, dan saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Saya beralamat tinggal di Jalan Taman Anyelir, nomor 22, RT 4, nomor 2, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten ini. Baik, apakah saudara mengenal para pemohon? Iya Yang Mulia, saya mengenal para pemohon, di mana pemohon adalah adik ipar saya, Yang Mulia. Baik, berapa lama saudara saksi mengenal para pemohon? Saya mengenal para pemohon sejak mereka menjalin hubungan. Baik, apakah saudara saksi mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan pagi ini? Ya Yang Mulia, saya mengerti bahwa pada hari ini saya dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan dalam permohonan pengangkatan anak, Yang Mulia. Baik, apa saudara saksi mengetahui rencana pengangkatan anak dari para pemohon? Ya Yang Mulia, saya mengetahuinya dikarenakan selama 7 tahun pernikahan, para pemohon belum juga dikaruniai seorang anak, Yang Mulia. Baik, apa saudara saksi mengetahuinya secara langsung? Ya Yang Mulia, saya mengetahuinya secara langsung. Baik, dalam perkara ini para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak. Apakah saudara saksi sebagai keluarga pemohon apakah tidak keberatan dengan hal ini? Tidak Yang Mulia, saya tidak keberatan sama sekali. Baik, apakah kuasa hukum akan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi 1? Tidak ada Yang Mulia. Baik, jika tidak ada saya kira cukup ya. Silakan saudara saksi 1 kembali ke tempat dan untuk KTP-nya sendiri akan diambil kepanitiaan yang sudah tersedia ya. Silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya ya. Saya minta tolong ya kepada petugas persidangan untuk memanggil saksi berikutnya. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan duduk. Baik, saudara saksi dihadapkan dalam perkara ini oleh para pemohon. Silakan saudara saksi untuk menunjukkan KTP saudara ke majelis hakim. Baik, silakan kembali ke tempat ya. Baik, untuk ketentuan undang-undang sendiri, maka sebelum memberikan keterangan, saudara saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai tata cara agama saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, mohon dibantu ya, saudara juru sumpah dan saudara saksi silakan berdiri dari tempatnya. Dan saudara saksi silakan mengikuti lafal yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, silakan saudara saksi dan saudara juru sumpah kembali ke tempat. Baik, Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi pagi ini dalam keadaan sehat? Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan ya saudara saksi untuk memperkenalkan diri saudara. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Nurul Aulia. Saat ini saya berusia 40 tahun. Saya beragama Islam dan saya beralamat di Jalan Heru Mutiara Garden, Blok C2 nomor 18, RT 04 RW 02 di Kota Jakarta Selatan, Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara pemohon? Saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, namun saya adalah penangga dari pemohon. Baik, tetangga ya. Apakah saudara mengetahui rencana pengangkatan anak yang akan dilakukan oleh para pemohon? Terkait hal itu, saya mengetahuinya Yang Mulia, di mana para pemohon ini belum dikaruniai anak, maka dari itu mereka memiliki inisiatif untuk mengadopsi anak, Yang Mulia.
Baik, apakah dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak, saudara sebagai tetangga pemohon apakah tidak keberatan? Terkait hal itu saya tidak keberatan sama sekali yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum akan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi atau merasa keberatan dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan saudara kuasa hukum. Baik, saya mohon izin bertanya kepada saksi, bagaimana saksi mengetahui rencana para pemohon terkait pengangkatan anak? Baik Bu, terkait hal itu saya diberitahu langsung oleh pemohon Ibu Talita Kalisti seperti itu. Baik. Baik, apakah kuasa hukum memiliki pertanyaan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada, saksi silakan ya kembali ke tempat. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjatuhkan penetapan terhadap permohonan ini. Untuk sidang selanjutnya akan dilaksanakan minggu depan. Bagaimana saudara kuasa hukum pemohon? Apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik, jika tidak mohon dibantu ya. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Di hari Selasa tanggal 3 Juli 2023 yang mulia. Baik. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 dengan agenda pembacaan penetapan. Sidang hari ini saya nyatakan ditutup dan dicukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan dengan nomor 443 PDT.P 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkaranya saudara Andrean Adianto dan Talita Kalista sebagai para pemohon dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya untuk para pemohon siapa saja yang sudah hadir. Baik yang mulia, saya Naura Amalia SHMH dan rekan saya Faisal Andika SHMH. Kami mewakili pemohon sebagai kuasa hukum yang hari ini berhalangan hadir yang mulia. Baik, apakah kuasa hukum pemohon ada yang ingin disampaikan pada persidangan pagi ini? Tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan, maka saya akan membacakan penetapan pada hari ini. Menetapkan penetapan nomor 443 PDT.P 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut. Dalam permohonan dengan atas nama 1. Saudara Andrean Adianto, laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Bandung, 14 Januari 1987, agama Kristen, pekerjaan, wira swasta, alamat, Permutiara Garden, Blok C2, nomor 17, RT 4, RW 2, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. 2. Saudari Talita Kalista, perempuan, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Jakarta, 24 Oktober 1988, agama Kristen, alamat Permutiara Garden Blok C2 nomor 17 RT 4 RW 2 Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. Dalam hal ini disebut sebagai para pemohon 1. Menimbang bahwa para pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada register dengan nomor 443 PDT.P 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tertanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Jakarta Selatan tertanggal 4 April 2016 sesuai dengan kutipan akta nomor 1479/KW/04 04/2016/0003 bahwa sejak perkawinan hingga sekarang para pemohon belum dikaruniai anak. Bahwa dikarenakan belum dikaruniai anak hingga sekarang, para pemohon kemudian telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Lydia, lahir di Jakarta tanggal 3 Januari 2017, anak dari seorang ibu bernama Risnawati. Bahwa penyerahan atau pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara adat dengan mengadakan selamatan dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat. Bahwa pada saat itu pula sampai sekarang para pemohon telah merawat, memelihara,
serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata-mata untuk kehidupan yang lebih layak bagi anak tersebut dalam hal cinta kasih sebagai orang tua, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan anak secara keseluruhan. Dengan hal itu, para pemohon percaya bahwa para pemohon memiliki keyakinan bahwa anak tersebut dapat diangkat akan lebih bermakna, begitu juga dengan kehidupan orang tuanya. Bahwa dalam pemeriksaan ginekologi dinyatakan Nyonya Talitha Kalista mengalami infertilitas dan kondisi Nyonya Talitha Kalista pernah menjalani operasi laparotomi 4 tahun lalu, yaitu infeksi rahim, dan tidak pernah melakukan aborsi. Inilah sebab mengapa pasangan ini belum memperoleh anak melalui adopsi. Bahwa untuk kepastian hukum, para pemohon memohon pengesahan pengangkatan anak yang telah para pemohon lakukan tersebut terhadap seorang anak perempuan yang bernama Lydia, lahir di Jakarta tanggal 3 Januari 2017, anak dari seorang ibu yang bernama Risnawati. Bahwa para pemohon sanggup untuk melakukan pengangkatan anak dan mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan surat kesanggupan merawat anak tiri tertanggal 15 Januari 2023. Bahwa para pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dari permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dari alat bukti yang telah diberi tanda dari P1 sampai dengan P9 yang telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok. Oleh karena itu pula surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Menimbang bahwa di samping alat bukti tersebut di atas, para pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang didengarkan keterangannya pada pokok sebagai berikut. 1. Saksi atas nama Lailatul Maulidviyah dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena masih ada hubungan kekeluargaan. Pemohon 2 adalah keponakan saksi, sedangkan pemohon 1 adalah ipar. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk kepentingan masa depan anak tersebut. Bahwa guna kepentingan terbaik untuk anak dengan atas nama Lydia, pemohon mengambil keputusan untuk mengadopsi sebagai anak angkat. Bahwa anak tersebut diperlakukan dengan baik oleh para pemohon, sebagaimana layaknya seperti anak kandung. Bahwa para pemohon bisa membiayai dan mampu untuk memelihara serta mendidik anak tersebut. Bahwa para pemohon mengadopsi anak karena para pemohon belum mempunyai anak. Terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan kebenaran dan tidak keberatan. 2. Saksi dengan atas nama Nurul Aulia di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena sebagai tetangga. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk kepentingan masa depan anak tersebut. Bahwa guna kepentingan terbaik untuk anak dengan atas nama Lydia, pemohon mengambil keputusan untuk mengadopsi. Bahwa terhadap keputusan pengangkatan adopsi anak tersebut telah pula mendapat persetujuan dari keluarga besar oleh para pemohon dan tidak ada yang keberatan. Terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan. Menimbang bahwa pada akhirnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain dan mohon penetapan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini. Menimbang bahwa karena permohonan pengangkatan anak ini untuk kepentingan para pemohon sendiri, maka biaya perkara yang berhubungan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak,
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat dilakukan oleh para pemohon terhadap seorang anak yang bernama Lydia, lahir di Jakarta tertanggal 3 Januari 2017. 3. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan dan selanjutnya mencatat pengangkatan anak tersebut dalam register yang sudah tersedia. 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.620.000. Dengan demikian, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Profesor Bintang Mahaputra SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh panitera pengganti dengan atas nama Hadi Mora SH. Persidangan permohonan pengangkatan anak tersebut telah dimohonkan oleh pemohon dengan atas nama Saudara Andrian Adianto dan Talita Kalista dengan register perkara nomor 443 PDT.P 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selesai dan dinyatakan ditutup. Persidangan hadirin dimohon berdiri. Kuasa hukum pemohon dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Sidang permohonan perkara nomor 443/PDTP/2023/PN Jakarta Selatan telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.